berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku engkau dan tidak ada seorang yang engkau, banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berlah Galio itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya, tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Makasih Niar. Paulus di Korintus. Di Korintus, Paulus bertemu dengan beberapa orang yang telah menjadi kawan seumur hidupnya. Aquila dan Priscilla. Lihat di Roma 16 ayat 3 dan 2 Timotius 4 ayat 19, di mana seperti padaku 18-19 berikut ini. Priscilla diberi posisi terkemuka. Mereka sering bersama-sama dengan Paulus. Mereka adalah pendatang di Korintus dan berlatar belakang Yahudi, bekerja sebagai pembuat tenda, dan kemungkinan mereka sudah Kristen ketika Paulus berjumpa dengan mereka. Seperti biasa, Paulus lebih dahulu berkhotbah kepada orang banyak di rumah ibadat, kepada kedua pihak, orang Yahudi dan orang Yunani yang berminat. Walaupun beberapa orang Yahudi telah menjadi percaya, dalam hal ini Krispus, kepala rumah pertemuan itu, bersama dengan seisi rumahnya, ketika jemaat secara keseluruhan menolak pemberitaan Paulus, maka Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya, sama seperti mengebaskan debu dari kakinya, dan meninggalkan mereka dan berkata, mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Titius Justus mungkin adalah salah seorang dari orang Yunani yang berminat dan dalam agama Yahudi dan bertemu Paulus di rumah ibadat itu. Meskipun di kota itu ada teman-teman selama Paulus tinggal di Korintus, adalah suatu cobaan yang berat baginya. Lalu Tuhan berfirman kepadanya di dalam suatu penglihatan dengan memberi kata-kata dorongan. Ketika orang-orang menyerang Paulus atau melawan, itu terjadi sebelum pengadilan Galio. Namun sebagaimana Tuhan telah janjikan, Paulus tidak mendapat bahaya sebagai akibatnya. Dakwaan dan keputusan mengindikasikan keadaan yang sulit, bahwa orang Kristen harus tunduk kepada peraturan Roma. Agama Yahudi memang agama yang diizinkan. Dan jika salah satu sekte dari agama Yahudi, seperti yang dinyatakan Galio, maka ini diizinkan dan bahkan dilindungi undang-undang Roma. Bagaimanapun, jika itu adalah agama yang terpisah, maka akan diteliti dengan seksama dan anggota-anggotanya tidak akan mendapat kebebasan beragama. Namun keadaan ini tidak pernah terjadi. Hal itu memberi preseden yang amat menyenangkan bagi Paulus dan orang-orang Kristen. Mereka tidak perlu takut untuk tampil di depan pengadilan Roma. Dakwaan yang tak beralasan merupakan suatu problema yang berat di dunia Roma pada waktu itu dan semasa
masa hidup Paulus, praktik menggertak musuh dengan cara mendakwanya demi mengurung mereka untuk sementara waktu, jika tidak ada alasan yang tepat terhadap mereka. Oke, cukup. Kasih, Wek. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar firman Tuhan. Kita mulai dari ayat 1. Saya ambil dari buku ini ya, Exalting Christ in Acts. Jadi saya pakai 3 buku malam ini ya, supaya lebih lengkap. Karena saya lihat cuman seperti cerita ini, Kisah 18, itu saya pakai 3 buku. Pertama buku ini. Dalam buku ini dijelaskan kondisi pelayanan Paulus di kota Korintus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ditekankan di ayat 3 ya. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Nah, penjelasannya mengapa Paulus menyebut dirinya datang ke kota Korintus dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ya, buku ini memberi 2 alasan. Pertama, karena Paulus melihat kondisi kota Korintus dan penduduknya yang sangat amat menyedihkan. Mungkin lebih menyedihkan daripada ketika Paulus melihat kota Athena. Ya, pertama di Korintus itu ada penyembahan berhala. Ada kuil Dewi Cinta. Yang ritual penyembahannya, bentuk penyembahannya adalah berhubungan badan, para jemaat berhubungan badan dengan imam-imam perempuan yang disediakan di kuil tersebut. Ini berhubungan dengan tidak bermoralnya penduduk Korintus. Khususnya dalam perkara-perkara seksual. Gonta-ganti pasangan seks sangat normal bagi penduduk Korintus. Padahal sebenarnya kan nggak normal ya. Bagi manusia sehat aja, hidup seperti binatang yang ganti-ganti pasangan itu aja nggak sehat ya, nggak normal. Apalagi bagi Tuhan. Tetapi bagi orang Korintus, itu bagian dari ibadah di kuil Dewa Cinta ya.
Temple of Aphrodite, Goddess of Love. Itu terletak di pusat kota. Mungkin kalau di Depok di Margonda ya. Berdiri tinggi, menjulang. Dan dalamnya ada ribuan budak yang sekaligus menjadi imam ya. Yang menyediakan diri untuk disetubuhi sebagai bentuk penyembahan dari penduduk Korintus. Sebab itu tidak heran nanti kita pelajari, sudah ya bukan nanti ya, kita sudah pelajari di 1 Korintus 6, Paulus perlu memberi penekanan tentang kemurnian seksual kepada jemaat kota Korintus. Karena sekali lagi, gonta-ganti pasangan itu normal bagi penduduk Korintus. Sekali lagi ya, normal. Kalau kita sekarang kan nggak normal kan, kita ganti pasangan aja kita nggak normal kan. Ini gonta-ganti pasangan itu normal di kota Korintus ya. Nah ini diyakini yang menyebabkan Paulus datang dengan sangat takut dan gentar. Pertama ada penyembahan berhala, ada kerusakan moral, dan ketiga diyakini penduduk kota ini pun hidup dalam arogansi ya. Mereka merasa orang-orang intelek, orang-orang pemikir, orang-orang bijak, filsuf, dan juga kaya raya. Karena Korintus itu serupa dengan Athena, bersebelahan dengan Athena. Tetapi diyakini kota Korintus jauh lebih maju dalam hal bisnis dan perdagangan. Karena itu, nggak heran ya, di kota Korintus banyak orang-orang pintar, orang-orang intelek, orang-orang yang punya kata-kata bijak, pemikiran-pemikiran bijak, dan juga kaya raya. Dan menyebabkan mereka bukan hanya penyembah berhala, hidup dalam imoralitas, tapi juga arogan. Ini yang ditafsirkan oleh buku ini sebagai penyebab pertama mengapa Paulus berkata datang ke kota Korintus dengan sangat takut dan gentar. Penyebab kedua adalah akumulasi, kesulitan, penderitaan yang Paulus tanggung dari kota ke kota. Ya, cumulative effect of traveling and facing various trials. Bagaimana Paulus dari kota ke kota harus menghadapi aniaya demi aniaya, hujatan demi hujatan, ancaman demi ancaman, terus-menerus. Itu mungkin tafsiran kedua dari alasan mengapa Paulus berkata datang ke kota Korintus dengan sangat takut dan gentar dan dalam kelemahan. Jadi kita yakini jauh dari pikiran Paulus dia datang sebagai superhero. No. Ia sungguh merasa tak berdaya, capek, lelah, takut, dan gentar. Dia percaya hanya penghiburan kekuatan Allah saja yang memampukan dia bertahan untuk terus melayani, khususnya melayani di kota Korintus. Jadi kita makin mengerti ya, saat kita baca 1 Korintus 2, ayat 1-3, Paulus berkata datang ke kota Korintus dengan takut dan gentar, ya ini dia ya, ada dua tafsiran. Pertama, karena kondisi kota Korintus, kedua karena akumulasi kesulitan, penderitaan, perjalanan jauh, perjalanan yang penuh mara bahaya yang harus Paulus hadapi. Masih dari buku yang sama, ayat 2. Penyebab dari diusirnya orang-orang Yahudi keluar dari Roma. Menurut catatan seorang historian,
sejarawan abad kedua yang bernama Suetonius. Pengusiran tersebut berkaitan dengan gejolak yang ditimbulkan oleh seorang yang bernama Chrestus. Nah, ini kan sejarah nih. Ini tercatat dalam sejarah nih, dalam buku nih ya. Nah, baru tafsirkan oleh para teolog, kemungkinan Kristus ini menunjuk pada Kristus. Gitu ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi ini Suetonius ini catat buku, buat buku, mencatat sejarah. Nah, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa tahun itu terjadi pengusiran orang-orang Yahudi karena gejolak yang disebabkan oleh Kristus. Nah, para teolog termasuk buku ini, penafsir di buku ini meyakini itu menunjuk pada Kristus. Jadi kesimpulannya, kemungkinan pengusiran tersebut terjadi karena perdebatan tentang apakah Yesus itu Mesias menimbulkan gangguan signifikan di kota Roma. Perdebatan di antara orang-orang Yahudi apakah Yesus itu Mesias itu menimbulkan gejolak, gangguan yang dianggap cukup signifikan bagi pimpinan kota Roma, bagi kaisar, sehingga kaisar memutuskan untuk mengusir seluruh orang Yahudi dari kota Roma. Termasuk dalamnya adalah Aquila dan Priscilla. Buku ini mencatat ciri-ciri pelayanan dari Aquila dan Priscilla yang kiranya juga bisa menjadi inspirasi bagi kita, khususnya yang sudah berumah tangga. Juga tentu yang belum berumah tangga bisa mencari pasangan hidup yang bisa membuat kita pasangan suami istri yang seperti Aquila dan Priscilla. Pertama, mereka suami istri yang menjalani hubungan yang dinamis. Mereka suami istri yang menjalani hubungan pernikahan yang dinamis. A dynamic marriage. Kita bisa tafsirkan mereka bisa saling melengkapi, karena mereka bisa saling menerima kelemahan masing-masing, mereka bisa menghargai kelebihan masing-masing, sehingga sekali lagi mereka bisa saling melengkapi. Di dalam kesatuan hati, kita percaya hubungan mereka yang saling melengkapi ini sungguh menjadi modal besar bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melayani sebagai satu tim, as a team. Kedua, Priska memiliki pengaruh signifikan dalam relasi suami istri ini. Dalam tim ini ya. Dari 6 kali disebutkan dalam PB, 4 kali Priska atau Priscilla disebutkan di depan. Tampaknya peran Priska lebih menonjol dalam gereja daripada Aquila. Nah, latar belakang mengapa bisa Priska lebih menonjol, kita lihat di buku utama kita. Kita cari dulu ya, ini di Efesus. Ayat 5 berarti ya. Mengapa? Sehingga menjelaskan mengapa Priska atau Priscilla lebih menonjol dari Aquila.
Kemungkinan seperti ini. Nggak ada ya. Coba di satu lagi. Next. Ini bukan, ini AIV ini. Ya, saya ini aja ya, bacakan saja. Berdasarkan tafsirannya, kemungkinan besar Aquila itu seorang mantan budak karena sesuai dengan namanya. Nama Aquila itu umum bagi nama seorang budak Romawi khususnya saat itu ya. Jadi ia seorang Yahudi kelahiran kota Pontus, kan disebutkan tadi ya. Di ayat 2. Yang berasal dari Pontus. Jadi Aquila seorang Yahudi kelahiran kota Pontus. Pontus ini terletak di Asia Kecil. Ia dibawa ke Roma sebagai budak saat Kaisar Roma menjajah, menaklukkan Pontus. Kemudian ia bekerja sebagai budak sampai di tahap ia bekerja sebagai budak kepada keluarga besarnya Priscilla. Budak yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi majikannya, sehingga majikannya dan seisi rumahnya dimenangkan bagi Kristus. Aquila pun dibebaskan, dan ternyata Priska mencintai mantan budak papanya ini, mereka menikah. Ini diyakini ya. Ini tafsirannya mengapa Priska jadi secara banyak hal ya, status, tentu pendidikan, Priska lebih tinggi, Priscilla lebih tinggi daripada suaminya Aquila yang mantan budak. Tapi bagaimanapun mereka satu tim, saling melengkapi. Ya tentu kerinduan kami para hamba Tuhan punya jemaat-jemaat yang suami istri saling melengkapi, karena itu sesuai dengan bacaan kita merupakan modal yang amat sangat besar untuk pelayanan yang makin maju berkembang, yang memberkati banyak keluarga lain, memberkati banyak orang. Ya, masuk ke poin ketiga. Poin ketiga dari buku Esoktin. Ya, pasangan ini mobile ya. Mereka berpindah-pindah kota. Tentu dalam pimpinan Tuhan. Sebuah panggilan pelayanan yang unik bagi mereka. Tentu tidak semua pasangan suami istri bisa melakukan pelayanan semacam ini. Tapi prinsip mendasar yang bisa kita teladani dari mereka adalah bahwa mereka setia mengikuti pimpinan Tuhan. Saat Tuhan arahkan ke Korintus, mereka taat. Saat diajak Paulus ke Efesus, mereka ikut. Terus kemudian nanti kita sama-sama lihat bagaimana mereka berpindah-pindah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Sekali lagi ini panggilan unik bagi mereka, tidak kita semua bisa seperti ini ya. Terlebih lagi yang punya anak-anak kecil tentu nggak bisa seperti ini ya. Walaupun di sini tidak dijelaskan apakah pasangan ini punya anak, tapi mereka sangat mobile ya, berpindah-pindah. Keempat, mereka sama-sama punya passion yang terpusat pada Kristus, Christ-centered passion. Mereka sama-sama dipuaskan oleh Kristus. Gairah mereka menjalani hidup dan pelayanan adalah menyenangkan hati Kristus. Resiko apapun siap mereka tanggung selama Yesus disenangkan. Itu sesuai dengan Roma 16 ayat 3 sampai 4. Roma 16 ayat 3 sampai 4 saya bacakan. Sampaikan salam kepada Priscilla. Lihat ya. Nama Priscilla disebutkan di awal. Meskipun nggak normal kan, seharusnya kan suami lebih awal. Tapi tampaknya Paulus lebih
mengedepankan Priskila atau Priska. Teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Luar biasa, Priskila dan Aquila menjadi inspirasi kita. Terakhir, pasangan ini adalah kelima, mereka suka memberi tumpangan. Rumah mereka terbuka lebar bagi pekerjaan Tuhan, bagi Paulus, bagi Apolos. Ya. Jadi mereka sempat ke Korintus, ke Efesus, kemudian kembali ke Roma. Dimanapun mereka tinggal, rumah mereka terbuka lebar. Karena diyakini juga mereka punya rumah yang cukup ya, luas ya, karena Priska, sekali lagi, Priska itu orang kaya di Roma, keluarga kaya di Roma. Tentu Paulus lebih menghargai Priska bukan karena kayanya ya, kita bisa yakinkan itu ya. Kita bisa tafsirkan si amannya ya dalam pelayanan pun di gereja, di jemaat Priska lebih menonjol perannya. Kalau kita mungkin lebih tinggi posisinya dalam struktur, kurang lebih seperti itu ya bayangannya. Ya, puji Tuhan. Terus ayat 5. Dari yang NIV. Ini menjelaskan kedatangan Silas dan Timotius. Saat kita hubungkan dengan ayat 1 tentang kondisi Paulus yang datang dengan takut dan gentar, maka kita yakini kedatangan Silas dan Timotius merupakan cara Tuhan untuk menghibur, menguatkan Paulus. Mungkin saat itu Paulus sudah sangat lelah, hampir menyerah mungkin. Tapi kedatangan dua orang ini sungguh memberi penghiburan, kekuatan bagi Paulus. Silas dan Timotius diyakini datang dengan membawa kabar baik, yaitu tentang bagaimana jemaat di Makedonia yang dilayani oleh Paulus, yang dilahirkan lewat penginjilan Paulus, rohaninya jemaat-jemaat ini bertumbuh secara pesat, yaitu di kota Tesalonika, Berea, dan Filipi. Kita percaya berita pertumbuhan rohani yang pesat dari jemaat-jemaat ini sungguh membahagiakan hati Paulus. Paulus merasa jadi payahnya sungguh dihargai oleh jemaat Tuhan di kota Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 1-2. 2 Korintus 8 ayat 1-2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, ini bukti pertumbuhan rohani yang pesat dari jemaat yang dilahirkan oleh penginjilan Paulus di kota Makedonia. Kita percaya ini cara Tuhan untuk menghibur, untuk menguatkan Paulus yang datang dengan takut dan gentar ke kota Korintus. Puji Tuhan. Di saat yang sama diyakini mereka membawa persembahan uang dari jemaat-jemaat di Filipi, sehingga Paulus tidak perlu lagi membuat tenda. Dia bisa konsentrasi untuk memberitakan
Injil, concentrate on the preaching of the gospel. Buku utama kita diyakini bahwa Paulus menulis surat 1 Tesalonika tidak lama setelah kedatangan mereka berdua. Jadi sesuai dengan laporan dari Silas dan Timotius, Paulus tentu di dalam pimpinan Roh Kudus menulis surat 1 Tesalonika. Terus ayat 7 itu dari buku NIV. Di situ ada nama Titius Justus. Itu diyakini nama lainnya adalah Gaius. Bukan Gaius Tambunan ya. Gaius. Diyakini nama ini diberi oleh Paulus sendiri. Di situ kan muncul nama Titius Justus ya. Nama ini nggak muncul lagi. Yang muncul nanti di 1 Korintus 1 ayat 14. 1 Korintus 1 ayat 14. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gaius. Nah, ini diyakini Titius Justus ini Gaius ini gitu ya. Karena kan Crispus, ayat berikutnya Crispus kan? Ayat 8 ya. Ayat 7 atau 8? 8. Ah, kan ayat 8 tuh Crispus kan? Crispus dan Gaius. Nah, cocoknya berarti kan tafsirannya Titius Justus ini nama Yunani, nah diganti oleh Paulus mungkin ya, atau siapa yang menggantinya? Apa dia sendiri? Jadi nama Gaius. Nanti mungkin siapa aja mau ganti nama Septa, silakan nanti Septa ganti. Namanya jadi Rimar ya. Ya, gitu kan. Ya, terus mancat bagian akhir dari bagian ini adalah ayat 17. Kembali dari paduan kita awal ya. Buku kita yang utama, ayat 17. Di sini muncul nama Sostenes. Dikatakan dalam posisinya sebagai pemimpin sinagoge. Namun bukan diyakini ya. Ya mungkin juga diyakini, ditafsirkan juga ya. Tapi tafsirannya cukup aman, cukup kuat. Ia kemudian bertobat, bahkan menjadi pimpinan jemaat dan rekan sekerja Paulus. Itu tercatat di dalam 1 Korintus 1 ayat 1. 1 Korintus 1 ayat 1 berkata seperti ini. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Ya, hebatnya ya. Nama Sostenes bisa disejajarkan ya dengan nama Paulus. Luar biasa betul nama ini ya. Nah, pertobatan Sostenes sungguh menginspirasi, menambah keyakinan kita akan kesanggupan Tuhan mengubah hidup siapapun, seburuk apapun. Mungkin kisah Sostenes mirip pertobatan Paulus. Kita lihat di ayat 8. Di situ dikatakan bahwa Crispus, kepala sinagoge, percaya pada Yesus. Tentu dengan sendirinya, posisi dia sebagai kepala rumah ibadat hilangnya. Nah, ini digantikan oleh Sostenes. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Sostenes lah
yang memimpin perlawanan. Kita sampai tadi di ayat berapa yang mulai ada 12 ya. Saat Galio itu kan. Mulai orang-orang Yahudi melawan Paulus. Nah, kita yakini yang menjadi kepala perlawanan oposisi terhadap Paulus adalah Sosthenes. Kemudian bahkan kita lihat di ayat terakhir, Sosthenes menjadi korban amarah massa ya. Jadi kita percaya ini truly the grace of God, ya, benar-benar the grace of God is marvelous ya, luar biasa dahsyat. Sosthenes yang sebelumnya pemimpin oposisi yang diyakini menghujat Paulus dan menghujat Injil, namun menjadi saudara di dalam Tuhan, saudara di dalam Kristus. Jadi diyakini beberapa bulan setelah peristiwa ini, Paulus masih di Korintus ya, setelah dihadapkan dengan pengadilan, Paulus masih beberapa bulan di Korintus. Nah, inilah momen di mana Sosthenes bertobat dan kemudian pada akhirnya kita baca 1 Korintus tadi, dia menjadi pemimpin, menjadi rekan kerja dari Paulus, orang yang sangat dihormati oleh Rasul Paulus. Ya, puji Tuhan. Sampai ayat 17, silakan Pak Wewe pimpin diskusi. Puji Tuhan. Ya, kasih Bung. Jadi Sosthenes ini dipukulin nggak sampai meninggal ya Bung? Cuma itu aja ya? Nggak ada tafsiran apa gitu? Bentar orangnya lagi ke kamar mandi. Luka-luka banyak paling ya. Ya, gimana yang lain? Ada yang mau tanya? Atau mau tambahin? Silakan. Hah? Apa sih? Siapa lagi sih? Ya, nanti aja deh. Lanjut mungkin. Kalau nggak ada yang nanya. Lanjut ya. Nanti minta tolong Kak Suci ya Kak, baca Kisah 18 ayat 18 sampai 23. Ayat berapa, Marin? 18 ya? 18 sampai 23. Oke. Paulus Makasih. kembali ke Antioquia. Ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar, Priscilla dan aku menyertai dia. Lalu sampai mereka di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya, ia tinggal di situ. Ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Makasih Kak Suci. Sama-sama, Marin. Paulus
kunjungan singkat ke Efesus yang menjadi penginjilan penting pada perjalanan Paulus berikutnya di pasal 19 1-41. Mengakhiri perjalanan pekabaran Injil kedua, bahwa Paulus mencukur rambutnya sebagai bagian dari nazar yang ia ikrarkan, mungkin berhubungan dengan bentuk sumpah kenaziran di Bilangan 6 ayat 1-21. Sebab hal itu terkenal dilakukan oleh orang-orang Kristen perdana. Di Kisah Rasul 21 ayat 23-26. Ini dilaksanakan sebagai ucapan terima kasih atas keselamatan dari bahaya di ayat 9-10. Dan secara khusus dengan mencukur kepala, mungkin dengan cara itulah Paulus mengungkapkan terima kasihnya kepada Tuhan sebagaimana pengucapan syukur pada umumnya. Seperti biasanya, sesudah sampai di Efesus, Paulus masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Tentang pola penginjilan Paulus, lihat di pasal 13 ayat 5 dan 46. Walaupun begitu, pada kesempatan ini Paulus tidak memakai banyak waktunya untuk membangkitkan semangat. Janjinya untuk kembali jika Allah menghendaki digenapi pada pasal berikutnya. Jadi Paulus kembali ke Antioquia dan mengakhiri kunjungan penginjilannya yang kedua. Oke, cukup. Thank you. Ya, terima kasih, Weh. Weh, masih ada katanya ayat 23-nya, Weh. Ke bawah. Oh iya, betul. Nah, Sedikit ya. iya. Perjalanan ketiga dan keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Priscilla, Aquila, dan Apolos. Laporan tentang perjalanan ketiga Paulus dimulai dengan berita tambahan singkat tentang Priscilla dan Aquila yang tinggal di Efesus ketika Paulus kembali ke Antioquia. Serupa dengan perjalanan kedua, perjalanan ini dimulai dengan suatu perjalanan melalui tanah Galatia dan Frigia. Tidak sama dengan frasa dalam pasal 16 ayat 16. Sama seperti sebelumnya, maksud perjalanan pada mulanya adalah pengembalaan, bukan penginjilan. Paulus meneguhkan hati semua murid. Oke, udah. Oke. Oke, masuk ke ayat 18. Kita lihat dulu ini ya. Jadi dari Korintus, mana Korintus? Di sini Korintus nih. Dari Athena ke Korintus. Kemudian dia balik begini ya. Berarti mengunjungi ini ya. Kurang paham juga nih ya. Kok yang balik sampai ke Efesus. Kemudian dari Efesus dia ke Kaisarea. Tirus, Sidon, Kaisarea. Ini paling keberapa ini ya? Oh belum, oh, ini bukan ini. Salah, sorry. Ini kedua, ini ketiga. Yang kedua. Sorry, nggak ada berarti saran saya. Itu bisa cari ya. Sorry, maaf. Sekarang kita lihat dari NIV lagi. Tentang X, tentang ayat 18. Disinggung tentang nazar ya, nazarnya Paulus. Tafsirkan singkat sih di sini ya. Dia memajangkan rambut selama nazar dia
Di buku lain disebut ini nazar yang dimodified ya, dimodifikasi karena sebenarnya nazar itu nggak bisa dilakukan di luar Holy Land, Yerusalem. Jadi not a formal vow, Nazarit vow ya. Ini kalau mau diperdalam bisa lagi nih tentang. Jadi nggak cuma janji nih, nah janji khusus, janji nazar ini ya. Dan itu nggak bisa dilakukan di luar Yerusalem. Itu harus dilakukan di Holy Land. Itu di buku ini dibilang not a formal. Di buku lain disebutkan modified. Hasil modifikasi Paulus ya. Jadi dibilang ini lebih ke janji pribadi. Kemungkinan karena dia bersyukur buat bukti pemeliharaan Tuhan ya, sesuai yang Tuhan janjikan bahwa ia tidak tersentuh selama ia di Korintus. Selama ia di Korintus, ia tidak tersentuh. Berbeda dengan di kota-kota lainnya. Saat kita belajar di Tesalonika, di Filipi, ya itu kita lihat Paulus habis-habisan ya. Nggak tahu berapa banyak luka tuh di tubuh dia ya. Tapi di Korintus sesuai dengan janji Tuhan, dia tidak tersentuh. Meskipun sempat dimajukan ke pengadilan, tapi dia tidak tersentuh oleh tangan musuh, tangan penganiaya. Ini ditafsirkan yang membuat Paulus memotong rambutnya. Ayat 20. Ini menjelaskan mengapa cuma sebentar Paulus di Efesus. Karena Paulus ingin mengejar Paskah di Yerusalem. Di sini ada tanggalnya ya, lengkap juga nih. Di tahun 52 Masehi, Paskah jatuh di bulan April. Nah, perjalanan laut ditutup 10 Maret. Jadi supaya bisa pakai kapal menyeberang ke Yerusalem, Paulus harus cepat-cepat meninggalkan Efesus, naik kapal menuju Yerusalem. Ya, oke. Terus, Pak Wewe, silakan. Diskusi dulu apa langsung? Ya, langsung aja. Ya, Bu. Bapak Karini. Langsung aja ya. Nanti saya minta pembacaan ayat 24 sampai 28, minta tolong Karora ya, Kak. Ya. 24-28 ya. Oke, 24. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya,
Mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Alexandria yang di Sampai Mesir. 28. Iya betul. Iya, udah benar, Kak. Alexandria di Mesir termasuk kota penting dalam kerajaan Roma. Penduduk Yahudi yang besar di sana yang terkenal dengan pengajaran ilmu menghasilkan dua hal, yaitu terjemahan Perjanjian Lama Yunani yang berpengaruh, yang disebut Septuaginta, dan filsuf Philo yang tersohor itu. Apolos, seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, mungkin sudah melihatnya sendiri dalam tradisi ini. Dengan bersemangat ia atau Apolos berbicara harfiah sungguh-sungguh dalam roh, dan dengan teliti mengajar tentang Yesus. Walaupun begitu, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes, para pengikut, kemudian yang ditemui Paulus di Efesus. Sama juga hanya menerima baptisan Yohanes, tetapi Apolos mengetahui kesan yang didapat dari pasal adalah bahwa pengikut-pengikut itu tidak pernah mendengar tentang penggenapan akan pengharapan Yohanes tentang seorang yang akan datang sesudah dia. Apolos tampak juga sama pergi ke rumah ibadat, bahwa Prisca dan Aquila setelah mendengar Apolos dengan teliti menjelaskan kepadanya, menunjukkan bahwa meskipun ajarannya teliti, itu masih berdasarkan pengetahuan yang kurang lengkap. Pada waktu itu, surat-surat rekomendasi biasanya digunakan sebagai jaminan atas seseorang supaya diterima. Lihat di Roma 16 ayat 1-2. Apolos ternyata sangat terkenal bagi orang-orang Kristen Korintus, baik bagi Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Oke, terima kasih. Pendek. Ya, ini tadi ya, perjalanan kedua. Dari Korintus ke Kenkrea tadi bilang, terus mereka berlayar ke Efesus. Dari Efesus tadi, berlayar jauh, sampai ke Kaisarea, kemudian ke Yerusalem. Itu di ayat 22. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Jadi kalau kita baca sekilas tentu jadi bingung kita ya. Katanya mau ke Yerusalem tapi nggak disebutkan di sini Yerusalem kan? Cuman Kaisarea, kemudian Antioquia. Kepada jemaat itu yang ditafsirkan, jemaat inilah yang ditafsirkan Yerusalem. Itu ya, jadi dari Kaisarea ke Yerusalem dulu ke bawah. Kita lihat di ayat ini. Ya. Ayat 22. Tiba di Kaisarea, di pantai Kaisarea. Went up. Soalnya kalau Yerusalem itu bukit, jadi went up. Yerusalem memberi salam kepada jemaat, meskipun tadi ya Yerusalem is not mentioned. Tapi implikasinya udah pasti ya.
Kemudian setelah ke Yerusalem baru ada kata go down. Go down to Antioquia. Dengan sampai di Antioquia berakhir pula ya penginjilan Paulus yang kedua. Meskipun dijelaskan lagi nanti kan dia terus berkunjung, bukan dalam penginjilan, tapi dibilang tadi Pak Wewe yang baca tadi, dalam rangka pengembalaan ya, menguatkan jemaat-jemaat yang telah berdiri. Dikatakan ayat 23, setelah beberapa hari lamanya tinggal di situ, di Antioquia, sini kan Antioquia setelah dari Yudea, Damaskus ke Antioquia, selesai perjalanan penginjilan. Yang kedua adalah Rasul Paulus, dia nggak lama tinggal di Antioquia. Ini menandai perpindahan pusat kekristenan. Kalau kita belajar di buku utama kita ya. Jadi dari pertama-tama pusat kekristenan di Yudea, kemudian pindah ke Antioquia. Nah, dengan berakhirnya perjalanan Paulus yang kedua, dia menyusuri kota-kota yang disebutkan di sini, tanah Galatia. Jadi dia diyakini mengunjungi Derbe, tempat kelahirannya Timotius, Iconium, Listra, terus sampai dia ke Efesus. Seperti itu ya kurang lebih ya gambarannya ya. Mudah-mudahan ngerti ya, sehingga kita lebih paham lagi nih. Saya pun baru paham ini nih. Jadi saat Paulus sampai Antioquia, itu selesai perjalanan penginjilan yang kedua. Namun dia tidak lama di sini. Ia langsung melakukan perjalanan menuju Efesus sambil meneguhkan jemaat-jemaat yang telah berdiri. Nanti baru di kota Efesus lah Paulus memulai perjalanan penginjilan yang ketiga. Kurang lebih seperti itu ya, sama-sama kita belajar. Puji Tuhan. Tuhan. Dan terakhir, pembahasan kita adalah tentang Apolos. Kita kembali ke buku awal kita nih. Apolos berasal dari Alexandria. Kita sudah bahas kemarin saat membahas Athena, bahwa saat Paulus melayani, Athena sudah tidak lagi menjadi pusat pendidikan dan budaya. Sudah digantikan oleh Alexandria yang terletak di Mesir. Apolos seorang yang bukan hanya fasih lidah. Not only was he eloquent, ia pun jenius mungkin ya, dan berpendidikan tinggi. Ia sangat amat mahir dalam menjelaskan perjanjian lama. Kemudian dicatat pun bahwa ia sangat antusias saat bicara tentang Yesus. Meskipun dalam buku ini tidak disebutkan oleh Lukas apakah dia sudah dipenuhkan atau belum oleh Roh Kudus. Jadi iya, kalau sekarang kita sudah tidak asing dengan istilah apologet ya. Jadi mungkin Apolos nih jauh lebih canggih. Kalau kita sekarang kan kagum sama Ezra Soru ya. Terpesona kita. Dulu kita kagum sama kayak Gilbert gitu ya. Sekarang kita kayak Gilbert itu udah kayak gimana gitu ya, nggak ada isinya mungkin ya. Sekarang kita kagum sama Ezra Soru. Kita pasti akan lebih kagum saat diajar oleh Apolos. Saat Apolos ngajar kita, khotbah di gereja kita, mungkin kita semua terkagum-kagum ya. Jenius, fasih lidah, sangat amat pintar, terpelajar, menguasai
doktrin-doktrin penting Alkitab. Itulah Apolos. Nggak heran banyak orang kagum sama Apolos ya, sehingga kita belajar 1 Korintus ada perpecahan di antara jemaat, satu berpihak ke Apolos, satu berpihak ke Apolos, ada yang ke Petrus, ada yang ke Kristus. Karena sekali lagi Apolos ini pelayanannya membuat orang terberkati amat sangat ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tidak heran dengan Paulus mengakui pelayanan Apolos dengan berkata, aku menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Masing-masing kita punya peran, tapi nggak boleh kita lupakan sama sekali bahwa tetap kuncinya adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Sehebat apapun peran kita jalani, tanpa Tuhan nol besar. Tapi kita percaya Paulus dan Apolos sama-sama orang-orang yang bergantung pada Tuhan. Bukan hanya fasih, bukan hanya, kalau kita bilang sekarang punya urapan, bukan hanya menguasai doktrin-doktrin Alkitab, tetapi orang-orang yang benar-benar bergantung pada Tuhan, pada pimpinan Tuhan, pada pimpinan Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, memberkati. Saya kembali dengan Pak Wewe. Oke, Bung. Terima kasih buat malam hari ini. Saya kita semua diberkati dari ya pasal kita boleh belajar. Sedikit banyak lah. Saya percaya kita diberi pengetahuan. Jadi surat-surat dari Rasul Paulus sedikit banyak kita jadi paham gitu kenapa dia tulis begini, tulis begitu. Ternyata dari kisah Rasul inilah latar belakangnya, terus di suratnya. Jadi semua saling berhubungan gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Semi, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir. Percaya kita semua sudah diberkati. Oke, terima kasih. Selamat malam. Hari ini silahkan. Ya, terima kasih juga semuanya. Nanti saya minta Agnes tutup dalam doa ya, Nas.